Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Setelah melihat langsung teknik pedang Shura yang digunakan oleh Cha Dong-sul, ada banyak sekali pertanyaan di kepala Roman Dimitri. Jelas itu adalah teknik pedang Shura yang ia ajarkan kepada prajurit Dimitri. Adapun Rodney, nama yang disebutkan oleh Cha Dong-sul itu adalah nama yang umum. Jadi Roman tidak bisa begitu mengenalnya. Pertanyaannya adalah apakah terjadi sesuatu setelah penaklukan alam iblis? Tidak mungkin sosok biasa seperti Rodney bisa melintasi dimensi. Jadi satu-satunya hal yang harus dilakukan Roman adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya kepada Cha Dong-sul. Nah, awalnya Cha Dong-sul merasa percaya diri, tapi setelah bertukar beberapa serangan dengan Roman, walaupun ia menggunakan teknik pedang Shura, itu sama sekali tidak berarti apapun. Bahkan ia merasa jika serangannya menjadi semakin berat hingga pada akhirnya salah satu lengannya pun berhasil dipotong oleh Roman. Ia pun menjerit kesakitan. Roman yang berada di atas angin pun mulai menggunakan kesempatan tersebut untuk menggali informasi sebesar-besarnya. Roman bertanya, ceritakan apa yang kau ketahui tentang pengetahuan tersebut. Awalnya Cha Dong-sul berkata, apa yang kau maksud? Roman menanggapinya, jawab saja apa yang aku tanyakan. Pada akhirnya Cha Dong-sul pun mulai menjelaskan segala sesuatu yang ia tahu yang berkaitan dengan Dimitri. Pertama, itu adalah kekuatan Memory Stone, di mana mereka yang berhasil menerima atau menggunakan Memory Stone dengan baik, ia akan mendapatkan kekuatan dari dimensi lain. Tentu saja tidak semua orang berhasil menggunakan Memory Stone. Walau begitu, harga Memory Stone sangatlah mahal. Bahkan ada kasus di mana Hunter peringkat S dikalahkan oleh Hunter peringkat S lainnya yang memiliki kekuatan yang didapatkan dari Memory Stone, di mana itu adalah kemampuan dari Flash Dimitri. Tentu saja itu membuat Roman terkejut. Ia tidak menyangka bahwa ia mendengar julukan dari Chris di dunia ini. Nah, Cha Dong-sul sudah tidak memiliki informasi apapun lagi. Satu-satunya hal yang bisa ia berikan adalah ada seorang peringkat S di Amerika yang memiliki banyak pengetahuan. Jadi jika ingin mengetahui lebih lanjut, Roman harus bertanya kepadanya. Cha Dong-sul pun memohon agar dirinya dimaafkan. Ia berjanji tidak akan berurusan lagi dengan Roman dan bahkan akan menjadi pendukungnya. Tapi tentu saja Roman sama sekali tidak mengenal ampun bagi siapapun yang telah menghunuskan pedang kepadanya. Satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Roman adalah memberikan kematian yang tidak menyakitkan. Dan pada akhirnya Roman pun memenggal kepala Cha Dong-sul. Begitu juga dengan seluruh anggota dari Red Moon. Roman tidak membiarkan siapapun hidup setelah berurusan dengannya. Setelahnya, Roman pun bertanya kepada Kang Min-ho apakah ia mengetahui tentang nama Roman Dimitri. Sayangnya, Kang Min-ho juga tidak banyak mengetahui informasi terkait dengan Dimitri. Hal-hal umum yang disampaikan oleh Cha Dong-sul yang diketahui oleh Kang Min-ho, tapi ia sama sekali tidak pernah mendengar tentang nama Roman Dimitri. Dari beberapa penjelasan, Roman pun mendapatkan kesimpulan. Pertama, kemungkinan itu adalah dunia yang sama yang ia tempati, yaitu benua Salamander. Tapi mereka juga tidak mengetahui bahwa Dimitri yang dimaksud adalah kekaisaran yang ia bangun. Tidak ada gunanya menjelaskan hal tersebut kepada setiap orang, karena Roman tidak tahu apakah memberitahukan fakta bahwa ia berasal dari dimensi lain adalah hal yang baik ataupun hal yang buruk. Tapi yang paling penting adalah Roman memiliki tujuan baru. Kemungkinan ia bisa berhubungan lagi dengan orang-orang di dunianya yang dahulu. Setelah mendengar konsep dimensi dari Cha Dong-sul dan juga Kang Min-ho,
Di sisi lain, 10 menit sebelumnya, wali kota Kim Jun Hyuk mendapatkan informasi bahwa Roman Dimitri dan Kang Min Ho tengah menuju Guild Red Moon. Itu adalah hal yang tak terduga. Tentu saja Kim Jun Hyuk tidak ingin kehilangan hunter kuat seperti Roman Dimitri. Jadi walaupun awalnya ia ragu apakah mereka harus menolong karena ia tidak terlalu yakin Roman bisa mengalahkan Cha Dongchul dan seluruh guildnya, pada akhirnya ia pun membuat keputusan ekstrim bahwasanya ia harus menolong hunter independen Roman Dimitri apapun harganya. Ia pun memanggil kelompok pasukan yang disebut sebagai ruang kontrol. Itu adalah para elit hunter yang dibentuk oleh Kim Jun Hyuk. Tapi setibanya di Guild Red Moon, alangkah terkejutnya semua orang karena mereka bisa melihat dari sudut manapun ada banyak sekali mayat yang berceceran. Kim Jun Hyuk beserta pasukannya pun mulai memasuki gedung Guild Red Moon. Ia juga melihat dengan jelas beberapa pasukan nampaknya berusaha untuk melarikan diri dan pada akhirnya mati. Kala itu Lee Tae-sung, salah satu anggotanya yang juga merupakan hunter peringkat tinggi, memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, kemungkinan hunter yang dibawa oleh Kang Min Ho telah memiliki sebuah kelompok karena tidak mungkin membantai seluruh anggota Guild Red Moon hanya dengan satu orang saja. Dan nampaknya Kim Jun Hyuk juga memiliki asumsi yang sama, dan itu tentu saja membuat Kim Jun Hyuk semakin pusing. Awalnya Kang Min Ho mengatakan jika ia adalah hunter independen, tapi jika pada akhirnya ia adalah hunter yang memiliki kelompok, maka rencananya akan sia-sia dan mungkin kelompoknya juga bisa dalam bahaya. Tapi untungnya segala sesuatu mulai teruraikan tak kala seseorang berkata bahwa ia telah menemukan CCTV. Setiap orang pun menyaksikan apa yang terjadi sebenarnya dalam Guild Red Moon, dan semua orang nampak shock. Ternyata tidak ada kelompok apapun, hanya Roman Dimitri dengan Kang Min Ho, dan yang membantai setiap orang termasuk dengan Cha Dongchul adalah Roman Dimitri. Dari sana Lee Tae-sung pun langsung membuat sebuah kesimpulan. Peringkat A, setidaknya hunter tersebut adalah peringkat A. Ya, di Korea sendiri hanya ada beberapa puluh orang saja yang menjadi hunter peringkat A. Dan hunter peringkat A juga sangat dihormati. Jika sebuah negara ingin merekrut hunter A dari negara lain, setidaknya mereka harus mengeluarkan ratusan miliar dolar. Ya, nilai hunter peringkat A sangatlah tinggi. Tapi itu juga membuat Kim Jun Hyuk dilema. Pertama, apakah benar ia adalah hunter independen? Yang kedua, haruskah ia melaporkan situasi ini kepada kantor pusat? Ya, Guild Red Moon adalah guild perwakilan dari kota Incheon. Pastinya informasi terkait dengan pembantaian Guild Red Moon akan langsung terdengar oleh pusat. Jika demikian, ada kemungkinan pula bahwa pusat akan merekrut hunter peringkat A tersebut. Jadi pada akhirnya Kim Jun Hyuk pun membuat sebuah kesimpulan, karena tidak ada yang mengetahui insiden ini kecuali dirinya dan juga para pelaku. Ia pun meminta Lee Tae-sung untuk mengurus mayat-mayat dan memberikan alasan yang seragam kepada seluruh anggotanya. Jika pada akhirnya kantor pusat menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Guild Red Moon, Lee Tae-sung bertanya kenapa mereka harus melakukan hal tersebut, dan Kim Jun Hyuk pun menjelaskan ya itu semua karena mereka harus membuat hubungan yang baik dengan hunter peringkat A tersebut. Atau dengan kata lain, Kim Jun Hyuk ingin merekrutnya sebelum kantor pusat atau pihak lain merekrut Roman Dimitri. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Heavenly Demon. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.